Kembali di ngobrol bareng Gus Miftah Los Raden. Nah, Mas Bamsud, kita saatnya ngobrol tentang kewenangan MPR. Catatan saya sejak reformasi, kewenangan MPR membuat GBHN, garis besar haluan negara, dicabutkan waktu itu. Nah, namun di bawah kepemimpinan Pak Bamsud ini, MPR mewacanakan kembali. Apakah ini sudah final, Pak? Iya, jadi kalau dorongan untuk menghadirkan kembali GBHN atau kita sebut nama sekarang PPHN, pokok-pokok haluan negara. Ini merupakan rekomendasi dari 2 periode sebelumnya. Nah, ketika periode Pak Taufik Kimas, lalu periode Pak Zulkifli Hasan merekomendasikan sekarang kepada periode saya untuk negara menghadirkan kembali melalui MPR pokok-pokok haluan negara agar bangsa ini ada arahnya dalam 50-100 tahun yang akan datang. Ada bintang penunjuknya. Agar jelas setiap pergantian presiden yang satu dengan presiden yang berikutnya itu ada kesinambungan program. Termasuk juga dengan bupati, gubernur, wali kota. Jadi harus satu jalan semua. Kemungkinan sudah final, Pak ya? Harusnya final. Harus final. Karena apa? Karena kalau kita tidak selesaikan sekarang, maka kita akan seperti orang menari poco-poco. Maju 2 langkah, mundur 3 langkah. Ganti presiden lagi, maju lagi selangkah, mundur 3 langkah. Jadi nggak maju-maju bangsa ini. Ini ada kecurigaan dari publik, Pak. Jangan-jangan GBHN ini hanya untuk memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi. Oh, tidak. 3 periode. Ini di mana-mana ditanyakan ini, Pak. Oh, ditanyakan ya? Tapi yang pasti ketika saya berkomunikasi atau berkomunikasi dengan Pak Jokowi, beliau mengatakan tidak. Karena kita harus mematuhi daripada kewenangan atau keputusan konstitusi. Tetap 2 kali. Beliau nggak berkenan kalau 3 periode? Tidak mau. Nah, yang kedua, tidak juga mengubah sistem presidensial. Tetap presidensial dan tidak mengubah sistem demokrasi kita. Artinya tidak kembali ke MPR, tapi tetap langsung dipilih oleh... Langsung pilih rakyat, oke. Jadi pertanyaan berikutnya adalah apakah dengan adanya upaya amandemen menghadirkan kembali undang-undang mengenai PPHN ini akan membuka kontak Pandora? Jawabannya enggak. Jawabannya enggak ya? Karena yang dirubah amandemen hanya menambah 1 ayat di pasal 3 saja. Yaitu MPR berwenang membuat PPHN, titik. Dan sampai hari ini belum ada ayat tentang penambahan masa jabatan? Belum ada. Oh, belum ada. Tuh yang curiga dengerin. Tidak ada. Nggak ada. Ada yang bilang 8 tahun. Bukan belum tapi nggak ada. Nggak ada. Oke. Ada yang bilang 8 tahun, 3 periode, nggak ada. Malah saya lagi nunggu ada usulan apa lagi nih. Yang saya tunggu ada usulan presiden siang dan presiden malam. Atau ada raja, ada sultan gitu kan. Sekarang soal 4 pilar, Pak. Saya itu termasuk dai yang begitu gencar mempromosikan 4 pilar kebangsaan. Bahkan saya mengatakan PBNU. P-nya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, N-nya adalah NKRI, dan U-nya Undang-Undang Dasar 45. Lah, ini kan kalau orang-orang kayak saya ini, Mas Bamsud, ini kita sosialisasi 4 pilar itu nggak ada anggarannya. Nah, pertanyaan saya adalah, ini terus dilakukan, apakah benar untuk mempererat persatuan bangsa atau jangan-jangan hanya karena bagi-bagi proyek dana aja Pak biar habis gitu Pak? Ya, sebetulnya enggak. Jadi gini, kita merasakan betul pasca reformasi. Dulu sebelum reformasi, pengetahuan, pendidikan tentang moral Pancasila, kebangsaan, itu sangat kuat di anak-anak kita. Nah, pasca reformasi kemudian TAP MPR tentang P4 dihapus, dicabut ya, kemudian pelajaran Pancasila tidak lagi menjadi pelajaran pokok di sekolah-sekolah, maka kemudian timbullah ada kekosongan nilai-nilai kebangsaan bagi anak-anak kita. Nah, tugas kita sekarang adalah bagaimana mempertebal kembali nilai kebangsaan itu pada anak-anak kita. Perjuangan kita di MPR adalah mendesak pemerintah untuk memasukkan kembali pelajaran P4 atau Pancasila ini ke setiap jenjang pendidikan. Kemudian yang kedua adalah kita memasukkan sosialisasi 4 pilar tadi PBNU tadi. Sejak zamannya Pak Taufik Kimas. Nah, ini kita lakukan agar mereka sadar bangsa ini adalah bangsa besar. Iya, Pak. Nah, perekatnya adalah Pancasila. Emang ironi ya, karena tantangan bangsa semakin besar, pelajaran-pelajaran tentang Pancasila semakin hilang. Betul. PMP nggak ada, kewarganegaraan nggak ada, macam-macam. Makanya ya, kalau ketua MPR butuh influencer untuk itu, saya siap kok. Waduh. Ya supaya dananya nggak semua ke dapil Pak. Nanti orang bilang, jangan-jangan itu hanya untuk DPR. Apa itu datang paraf rupiah. Ya mudah-mudahan sudah tidak lagi. Juga lah, jangan sampai MPR mampir paraf rupiah, itu jangan sampai.
Nanti Pak Bamsud di HP saya tak kasih tahu betapa kemudian gigihnya saya mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan, Pak. Saya punya foto capturean Pak Bamsud soal Kapolri nih. Yang lagi hangat nih. Kita lihat. Nih. MPR dukung visi Listio Sigit kedepankan tilang elektronik. Sekarang sebagai ketua IMI. Iya. Pertanyaannya apa kaitan pandangan Bapak tentang hal ini? Ya, jadi elektronik. Bagaimana kita berpikir sekarang mencegah timbulnya korupsi atau pungutan liar. Nah, cara yang paling efektif adalah mengurangi kontak langsung. Apakah membuat SIM atau tilang, itu kalau dilakukan secara elektronik, maka terhindar dari hengki-pengki. Iya. Kan biasa. Hengki-pengki, bahasanya keren nih, hengki-pengki. Ya, jadi mudah-mudahan dengan adanya begitu, uang full masuk ke negara, kemudian petugas atau aparat negara yang sudah diberi gaji oleh rakyat, bekerja dengan sepenuhnya, ya, tidak mengutip sana sini, dan juga menghindari anomali yang seringkali dipakai buat jok-jok itu. Iya. Ya. Ini anomali antara tentara dan polisi. Antara polisi. Kalau polisi mah gajian terus tiap hari katanya. Sekarang tentara yang senjatanya pistol kalah dengan polisi yang senjatanya sempritan katanya. Itu kan ngeri. Tapi itu kan anomali. Bagaimana juga? Ya. Bayangkan kalau kita polisi monggok aja 1 hari. Aduh, selesai Pak jalannya. Kacau nggak Jak? Kacau. Ada polisi aja kacau, apalagi enggak. Apalagi monggok. Tapi memang istilah kita juga kacau, Pak. Namanya surat izin mengemudi SIM. Bentuknya kartu. Kartu keluarga, bentuknya surat, Pak. Emang kacau ini ya. Kacau bener deh. Masuk Pak Eko. Nah, tuh dengerin tuh. Dengerin tuh. Tapi yang saya bingung satu, Pak. Semuanya ada surat masa berlakunya. SIM, kartu keluarga, macam-macam lah. Yang nggak ada cuma satu, Pak. Apa? Kartu nikah. Nggak ada masa berlaku. Nggak ada masa berlaku. Ini saya punya foto-foto gerak Bamsud. Kita lihat foto-fotonya. BS. Nah, gerak BS. Nah, kita lihat gerak BS. Nah, ini gerak BS berbagi kasih ke panti jompo. Pak, BS itu apa sih, Pak? Gerak BS itu? Bangun solidaritas. Bangun solidaritas. Solidaritas. Itu apa aja kegiatannya? Ya, jadi kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Jadi ide ini berawal dari ketika 2 tahun lalu terjadi banyak bencana di awal tahun, kemudian kami berkumpul membuatlah kegiatan kemanusiaan. Ya, kebetulan kita beri judul Bangun Solidaritas. Bangun Solidaritas. Ya sebenarnya mudah. Jadi ya pas ya BS ya. BS. Mengumpulkan teman-teman yang kelebihan rezeki dan kita menyalurkannya ke saudara-saudara kita yang membutuhkan. Itu aja tugasnya. Ya, memang Allah itu maha adil loh, Pak. Menciptakan yang punya banyak uang, yang kurang uang, yang memberi, yang menerima, Pak. Tapi belum loh, Pak, sumpah. Saya punya foto-foto jadul dari seorang Bamsud. Kita lihat foto-fotonya. Nah, ini dia. Dapat aja. Ada waktu wartawan nih. Oh, ini Pak Akbar Tanjung ya? Waktu saya wawancara beliau. Ini wawancara Tandi Abeng. Waduh, itu foto lama banget ini. Ini dulu wawancara Bob Sadino nih. Dengan Akbar Tanjung itu tahun apa? Tahun berapa acara? Beliau masih Menpora. Oh, masih Menpora ya? Masih jadi muda zaman jadul banget nih. Iya. Ini kalau ini Pak, kalau ini. Ini tokoh pengusaha nyentrik nih. Iya. Nah, saya betul orang kaya yang tidak bisa beli celana panjang. Saya dapat tugas wawancara beliau bagaimana beliau mencapai sukses. Wah, keren. Pantesan beliaunya sukses ya, karena mentornya orang-orang sukses. Jadi ilmunya kita ambil. Iya, tapi saya sepakat sih. Jadi pejabat tuh harus kaya dulu. Kaya baru jadi pejabat. Contohnya beliau ini. Jadi nggak akan korupsi. Yang masalah itu adalah jadi pejabat untuk kaya lah. Itu masalah. Kalau ngobrol dengan seorang Bamsud, tentunya belum pas kalau belum ngobrolin koleksi mobilnya ini. Saya punya permainan, Pak. Pak Bamsud harus pilih foto kanan atau foto kiri. Mana dia? Kita lihat foto-fotonya. Wah, ini jebakan Batman nih. Satu foto. Kanan apa kiri, Pak? Kiri. Kenapa Pak kiri? Lebih gagah kan orang masih jadul nih. Ini jadul. Masih gondrong. Lebih gagah apa mobilnya lebih mahal, Pak? Relatif karena ini juga dulu di zamannya paling mahal. Ya termasuk mahal lah ya.
Nah yang sekarang ini Jeep, dua-duanya memang Jeep ya. Ya sama aja lah. Sama aja ya. Kendaraan tapi kan seorang aja. Bamsud pernah gori ya, gondrong buri. Ya ini ketahuan nih. Gus Miftah dulu kecilnya kurang bahagia. Oh pasti Pak. Makanya ini saya ketemu Pak Bamsud bahagia ini. Kita lihat foto kedua. Nah, mobil mana yang Bapak pilih? Supercar apa mobil SUV? SUV. SUV, kenapa Pak? Pasti sering dipakai, ini jarang dipakai pasti. Oh gitu. Gus mau nanya dong Gus. Apa? Ya. Pak Bambang masih punya koleksi lagu deh tuh. Apa? Mobil tua nggak? Ada. Tahun berapa tuh Pak? Tahun Mobilnya 52. apa gitu? Tahun 52. Mobilnya mobil apa Pak? Ferrari. Ferrari. Pada tua Pak ya? Tua. Tapi saya meyakini, cowok yang punya mobil tua itu pasti setia Pak. Kenapa? Karena pada prinsipnya rusak itu diperbaiki bukan diganti. Rasa. Ya? Cowok yang punya mobil tua itu pasti setia. Kenapa? Cocok. Karena pada prinsipnya rusak itu harus diperbaiki bukan diganti. Cocok. Nah gitu. Memang Gus nih memahami betul. Kita lihat foto yang ketiga. Nah ini dia. Mobil atau moge? Moge. Moge. Kenapa moge? Tadi kan mobil terus. Oh, mobil terus. Moge. Punya berapa koleksi moge, Pak? Moge sekarang ada 4. Subhanallah 4. Nggak ada yang bosan 1 gitu, Pak. Tapi apapun itu mobil atau motor, saya pesan. Ingat ya, putus cinta itu biasa. Putus rem, matilah kita. Ampun deh. Sebagai ketua IMI, Ikatan Motor Indonesia, salah satu targetnya adalah bisa menyelenggarakan kegiatan motorsport skala dunia. Bisa diceritakan Pak, rencananya bagaimana ini? Iya, jadi agenda terdekat kita IMI adalah motor MXGP internasional di Bali, tanggal itu bulan Juli. Bulan Juli. Pertengahan Juli di kawasan Borobudur dan di Bali. Siap. Nah, tapi yang paling penting adalah kita sedang mendorong terselenggaranya, terwujudnya sirkuit kita yang di NTB. Ada di sana Pak ya? Ada. Apa namanya? Saya lupa tuh. NTB yang sudah digalakan juga oleh Presiden. Targetnya tahun ini harus jalan. Mandalika. Yang di Mandalika ya? Mandalika. Ini tahun ini harus jalan. Jadi Juni pembangunan infrastrukturnya kelar. Ya mudah-mudahan di akhir tahun bisa jalan. Kemudian kita juga mendorong suksesnya PON di Papua. Ya. Nah yang terpenting lagi tahun depan kita mendorong juga terlaksananya Formula E di Jakarta. Kan tertunda nih karena COVID. Tapi optimis itu yakin terjadi Optimis. Optimis. Nah sekarang saya mau tanya kata hati dari seorang Bamsud melihat foto ini. Ini pancingannya benar. Ini dia. Banjir Jakarta. Jeep Rubicon ketua MPR juga terendam air. Ini mobil anak saya nih. Oh, mobilnya anak Bapak. Di rumah Kata dia. hati Pak Bamsud? Waduh, ya tentu prihatin lah. Tapi karena ini mobil anak saya, maka saya bebas dari tanggung jawab. Jadi saya pikir tadi begini, ini mobil kerendam, ketawa. Ternyata bukan mobilnya, tapi mobilnya anaknya. Oh alah pantesan itu loh. Tapi saya berpesan kepada siapapun, ingat ya mobil itu tempatnya di garasi. Ya, di bukan, garasi. ya makanya bukan di hati. Artinya apa? Kalau mobilnya rusak, yang rusak cukup mobilnya, hatinya nggak ikutan rusak. Karena apa Gus? Kenapa Pak? Mobil gampang perbaiki, hati susah diperbaiki. Nah, gitu Pak ya.